Semangat pagi, salam. Kita jumpa lagi dalam saat teduh di pagi yang indah ini dengan Rehat edisi Jumat 5 Juni 2020. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Ayub pasal 38 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Mari kita mohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami boleh dipersekutukan lagi di pagi yang indah ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus tolong kami sehingga kami boleh menjiwai, menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam hidup yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ya Tuhan, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayub pasal 38 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan demikian. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu, yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang terpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, di atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air beku seperti batu, dan permukaan samudra raya mengeras. Amin. Jawaban atas pergumulan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kali ini merupakan jawaban Tuhan kepada Ayub atas pergumulan yang dialami Ayub dalam hidupnya. Jawaban Tuhan itu dinyatakan kepada Ayub dengan sejumlah pertanyaan. Tuhan menyatakan bahwa ada beberapa hal yang Ayub harus tahu karena dia sudah tua, bahwa jumlah hari-harimu telah banyak, ayat 21. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, Ayub tidak dapat menjawabnya. Terang dan gelap digambarkan sebagai dua bagian yang berbeda dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Tuhan menegaskan kepada Ayub bahwa ketika dia menciptakan alam semesta, Ayub belum ada. Tuhan melanjutkan pertanyaannya kepada Ayub dengan pertanyaan-pertanyaan tentang siklus alam yang Tuhan atur. Pada ayat 22-24 ditulis bahwa, pernahkah engkau mengunjungi gunung-gunungku, tempat salju dan hujan batu, yang kusimpan untuk masa kesukaran, untuk waktu perang dan hari-hari pertempuran? Tahukah engkau tempat matahari berpangkal, atau dari mana angin timur berasal? Tuhan mempertanyakan itu supaya Ayub tahu bahwa yang mengatur siklus alam ini adalah Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah berada pada posisi Ayub yang mempertanyakan Tuhan dalam pergumulan hidupnya, bahwa ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, hati kita bertanya-tanya, di mana pertolongan Tuhan? Namun melalui bacaan kali ini, kita diingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Melalui ciptaannya kita dapat menghayati bahwa Allah terus hadir dalam kehidupan kita. Kita hanya membutuhkan keyakinan yang sungguh bahwa pergumulan apapun, jika dengan sungguh kita mencari Tuhan, pasti terselesaikan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus, kepadamu pada pagi yang indah ini, kami mengangkat pujian dan syukur atas segala kasih setia Tuhan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Terkhusus pagi ini Tuhan, kami boleh diperkenankan untuk membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk menghidupi firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan ini. Kiranya kami senantiasa diyakinkan bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan ini, Tuhanlah jawaban dari semua pergumulan-pergumulan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan-Mu akan perjalanan kehidupan kami hari ini Tuhan. Kami bermohon Tuhan, tuntun kami Tuhan, sertai kami dalam kami mengangkat tugas pekerjaan dan segala tanggung jawab kami. Biarlah semuanya boleh kami emban dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan dari dalam semuanya itu, kami senantiasa menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan keluarga kami Tuhan, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan lindungi, Tuhan jaga mereka dalam berbagai aktivitas mereka. Khususnya kami berdoa buat anak-anak kami yang sementara mengikuti semester dan yang mempersiapkan diri untuk mengikuti semester. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, sehingga mereka boleh mengikuti dan mereka boleh mempersiapkan diri seturut dengan kehendak Tuhan. Mereka semua boleh sukses dan berhasil dalam dunia pendidikan. Bapa, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan jemaat-Mu di Jemaat Efrata Bontang ini. Tuhan tuntun, Tuhan sertai mereka selalu. Arahkan mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga tetap berjalan pada kebenaran Tuhan. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan kiranya memberkati mereka dan menopang mereka selalu. Kami berdoa buat pemuda-pemudi-Mu, Tuhan berkati, tuntun mereka, arahkan mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ke dalam tangan-Mu akan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka Tuhan. Ajar kami membagi sukacita kebahagiaan bersama, saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu pergumulan bangsa yang kami cintai ini. Kiranya Engkau hadir memberikan sukacita kebahagiaan bagi kami, bahkan kesabaran bagi kami di dalam menanti akan pemulihan yang daripada Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan, pandemi ini tidak mengurangi sukacita kebahagiaan kami menjalani dan mengisi hari hidup anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tuntun kami dalam menjalani masa new normal. Biarlah Tuhan kami semua sehat dalam menjalaninya, dan kami tetap mengandalkan Tuhan dalam menjalani masa new normal. Tuhan, kami berdoa
menyerahkan Kota Bontang, Tuhan juga pulihkan dari COVID-19. Bapa, kami berdoa untuk ibadah pemberkatan nikah pada hari Sabtu. Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Allah, dari dalam semuanya itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kiranya Engkau peliharakan kami dan tuntun kami menikmati berkat-berkat-Mu hari ini. Dan biarlah kami boleh mengecapnya, dan kami boleh mengisi hari hidup ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri, di dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan sendiri. Iya Tuhan, inilah kami yang datang kepadamu. Ampuni dosa dan keterbatasan kami, sahuti kami, karena kami datang kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.